Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Hanafi dalam materi pembelajaran daring untuk mata pelajaran IPA kelas 9 semester ganjil. Kali ini Pak Hanafi akan menyampaikan materi tentang persilangan dihibrid. Untuk mengikuti materi ini diharapkan anak-anak sudah memahami materi persilangan monohibrid. Baik, anak-anak, selamat mengikuti. Ketika kita menyilangkan suatu makhluk hidup yang memiliki perbedaan sifat, misalnya mangga, ada dua jenis mangga yang memiliki bentuk dan warna yang berbeda dan mungkin saja rasanya juga berbeda, maka akan menghasilkan filial atau anak yang memiliki sifat tertentu. Nah, kalau pada persilangan monohibrid yang kita lihat sifat dari anaknya ini hanya satu sifat saja. Misalnya bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya, atau bagaimana rasanya. Namun pada persilangan dihibrid, maka yang kita lihat dari anaknya ini ada dua sifat. Misalnya, bagaimana warna dan rasanya, bagaimana rasa dan bentuknya, atau mungkin bagaimana bentuk dan warnanya. Ini memperlihatkan perbedaan antara monohibrid dan dihibrid. Oke, kita pahami lagi dengan satu contoh. Misalnya kita menghilangkan dua jenis kucing yang memiliki sifat fisik atau fenotip yang berbeda. Maka dia akan menghasilkan anak kucing dengan sifat yang tertentu juga. Nah, pada persilangan monohibrid, sifat yang kita lihat dari anak kucing tadi hanya satu. Misalnya, bagaimana warna matanya, bagaimana warna rambutnya, atau mungkin bagaimana bentuk ekornya. Namun, pada persilangan dihibrid yang kita lihat adalah dua sifat dari anak kucing tadi. Misalnya, bagaimana warna mata dan warna rambutnya, atau mungkin bagaimana warna rambut dan bentuk ekornya, atau bagaimana bentuk ekor dan warna matanya. Nah, dari dua contoh ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa perbedaan antara monohibrid dan dihibrid adalah terletak pada jumlah sifat yang diperhatikan dari hasil persilangan itu. Kalau monohibrid yang diperhatikan hanya satu sifat saja. Sementara untuk dihibrid yang diperhatikan adalah dua sifat dari anaknya tadi. Sehingga kita bisa mendefinisikan atau mengartikan bahwa persilangan dihibrid adalah persilangan sifat makhluk hidup dengan memperhatikan dua sifat beda. Jadi yang kita perhatikan adalah dua sifat dari makhluk hidup itu. Misalnya, bentuk dan rasa buah, warna dan bentuk biji, bentuk tubuh dan warna bulu, dan lain-lain. Intinya adalah ada dua sifat yang kita perhatikan dari persilangan tersebut. Maka persilangan itu disebut sebagai persilangan dihibrid. Baik, kita langsung pada soal ya, kita langsung pada aplikasi pengerjaan contoh soal persilangan dihibrid. Misalnya ada soal seperti ini. Ini soal yang umum ya, yang sering muncul dalam ujian atau dalam latihan. Kacang kapri berbiji bulat warna kuning disilangkan dengan kacang kapri berbiji kisut warna hijau, menghasilkan F1 dengan fenotip berbiji bulat warna kuning. Oke, berarti anaknya semuanya mengikuti salah satu induknya yaitu bulat warna kuning. Bila sesama F1 disilangkan, tentukan kemungkinan genotip yang muncul dan rasio fenotip pada F2. Ini secara umum yang dicari di persilangan dihibrid ini
sama dengan di monohibrid, yaitu mencari F2-nya. Oke, untuk menyelesaikan ini, maka caranya ini mirip ya dengan persilangan monohibrid. Hanya ini sedikit ditambahkan. Bagaimana caranya? Oke, kita ikuti. Penyelesaian dari soal tadi yang pertama adalah kita tuliskan parentalnya. Fenotip parentalnya yaitu biji bulat kuning disilangkan dengan biji kisut hijau. Kemudian kita tentukan genotipnya. Untuk menentukan genotip maka kita harus tahu fenotipnya dulu. Fenotip dari induk ada dua, yaitu bulat kuning dan kisut hijau. Bulat kuning terdiri dari dua sifat, yaitu bentuk biji bulat dan warna biji kuning. Begitu juga dengan kisut hijau. Kisut hijau juga terdiri dari dua sifat ya, yaitu bentuk biji kisut dan warna biji hijau. Nah, sekarang kita tentukan untuk menentukan genotipnya kita harus menentukan siapa sifat yang dominan dan yang resesif. Oke, kita mulai dari bulat. Untuk bulat ini diketahui dia adalah sifat dominan karena anaknya dalam soal itu diketahui F1-nya adalah bulat. Berarti bulat dominan. Karena dominan kita berikan genotip B besar, B besar. Kuning ini juga dominan. Ya, di soal disebutkan bahwa F1-nya adalah bulat kuning. Berarti kuning adalah sifat dominan. Karena sifat dominan kita berikan K besar, K besar. Sehingga untuk sifat bulat kuning ini memiliki genotip B besar, B besar, K besar, K besar. Oke, bisa dipahami anak-anak ya. Untuk kisut hijau, kisut ini karena dia resesif terhadap bulat, maka genotipnya mengikuti bulat hanya saja menggunakan huruf kecil, sehingga jadinya B kecil, B kecil. Sementara untuk hijau, karena dia juga resesif terhadap kuning, berarti harus mengikuti kuning genotipnya. Tapi menggunakan huruf kecil juga, yaitu K kecil, K kecil. Sehingga kisut hijau ini memiliki genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Oke, kita sudah punya dua genotip di sini. Kita tuliskan di langkah penyelesaian, yaitu B besar, B besar, K besar, K besar, disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Oke, langkah selanjutnya apa? Menentukan gametnya. Nah, untuk menentukan gamet, kita harus tahu genotipnya. Kita tuliskan genotipnya. Nah, perhatikan di situ ada dua huruf B dan ada dua huruf K. Yang satunya besar semua, yang satunya kecil semua. Nah, untuk membuat gametnya bagaimana, Pak? Untuk membuat gametnya kita pasangkan antara huruf B dan huruf K-nya secara bergantian, mengikuti pola yang Pak Hanafi tunjukkan ini. Yang pertama, coba perhatikan. Kita mulai dari yang besar ya. B besar kita pasangkan dengan K besar, sehingga menghasilkan gamet B besar, K besar. Lalu B besar yang pertama tadi kita pasangkan dengan K besar yang kedua, sehingga jadinya sama ya, B besar, K besar. Nah, selanjutnya B besar yang kedua kita pasangkan dengan K besar yang pertama, sehingga jadinya sama, B besar, K besar. Lalu B besar yang kedua kita pasangkan dengan K besar yang kedua, sehingga jadinya sama juga, kebetulan B besar, K besar. Karena sama, maka boleh dituliskan hanya satu kali, yaitu B besar, K besar saja. Bisa dipahami ya? Oke, kita terapkan juga pada yang kecil ya, yang resesif. B kecil, K kecil, B kecil, K kecil, B kecil, K kecil, sama ya, B kecil, K kecil. Sehingga karena sama juga bisa kita tuliskan satu kali, yaitu B kecil, K kecil. Nah, gamet ini kita masukkan dalam langkah penyelesaian tadi ya, ada dua, yaitu B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Ini kita masukkan di sini. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, langkah berikutnya adalah menentukan F1.
Menentukan F1 kita lihat gametnya B besar K besar disilangkan B kecil K kecil. Nah, untuk menentukan F1-nya bagaimana? Kita bisa menggunakan ini, diagram seperti ini, apa namanya, papan catur ya. Kita tuliskan gametnya, B besar, K besar, B kecil, K kecil. Lalu untuk menulis yang ada di situ, menuliskan di kotak itu bagaimana? Nah, ini perhatikan di sini, caranya adalah kita pasangkan B dengan B. Jadi sesama sesama pengendali sifat bulat, apa namanya, bentuk biji kita jadikan satu, kita pasangkan sehingga jadinya B besar B kecil, kemudian eh, K besar K kecilnya. Ya, kita jadikan satu. Sehingga di sini kita tuliskan B besar B kecil K besar K kecil. Ya, paham ya anak-anak ya? Bukan B besar K besar B kecil K kecil, bukan. Ya, tapi kita apa namanya? Pasangkan B dengan B, K dengan K. Lalu fenotipnya bagaimana? B besar B kecil kita baca bulat, K besar K kecil kita baca kuning. Sehingga anaknya F1-nya bulat kuning. Karena memiliki apa namanya? Genotip seperti itu, besar kecil, maka dia dikatakan bulat kuning yang heterozigot. Oke, kita masukkan di sini F1-nya B besar B kecil K besar K kecil dengan fenotip biji bulat kuning heterozigot. Bisa dipahami anak-anak ya? Oke, langkah selanjutnya adalah menentukan P2. P2 berasal dari F1 yang disilangkan sesamanya. Berarti biji bulat kuning disilangkan biji bulat kuning. Sehingga kita bisa menentukan G2-nya yaitu B besar B kecil K besar K kecil disilangkan B besar B kecil K besar K kecil. Sesamanya ya. Lalu kita tentukan gametnya. Ya sama ya menentukan gamet yang tadi. Kebetulan karena tadi itu besar semua, kecil semua. Sekarang kita lihat yang seperti ini. Kalau besar kecil bagaimana? Sama. Ya, B besar K besar kita pasangkan B besar K besar. Lalu B besar K kecil, kemudian B kecil K besar, kemudian B kecil K kecil. Nah, ini. Namun ada juga yang punya metode seperti ini. Perhatikan. Di sini B besarnya ada dua ya. B besarnya ada dua, kita pakai B besarnya dulu. Kita fokus pada B besarnya dulu. K besarnya sementara kita simpan. Ya, B besar, B kecil. Berarti B besarnya ada dua ya. B-nya ada dua ya. Satunya besar, satunya kecil. Nah, seperti ini. Nah, sekarang K-nya. K ada dua. Ya, satunya besar, satunya kecil. Berarti masing-masing B dipasangkan dengan K besar dan K kecil. Sehingga jadinya begini. Untuk yang B besar, kita pasangkan dengan K besar menjadi B besar K besar. Kita pasangkan dengan K kecil menjadi B besar B kecil. Yang B kecil juga sama. Kita pasangkan dengan K besar menjadi B kecil K besar. K kecil menjadi B kecil K kecil. Ya, caranya yang bagaimana yang paling benar sama. Ya, caranya terserah anak-anak yang paling mudah yang mana hasilnya sama ya. Hasilnya sama yaitu gametnya B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Oke. Langkah selanjutnya tentu saja kita mencari F2-nya. Kita menentukan genotip F2. Bagaimana caranya menentukan genotip F2? Kita lihat dulu gametnya ada 4 kali 4. Berarti kita cara pakai apa namanya papan catur kita buat 16 papan catur seperti ini. Ditambah satu apa namanya satu kolom dan satu baris untuk tempat gametnya sehingga kita menempatkan gamet masing-masing kita tempatkan di atas dan di samping. Ya, seperti ini. Nah, gametnya kita pindah. Kemudian di masing-masing kotak kita pertemukan. Kotak nomor 1 berarti apa isinya? B besar, B besar, K besar, K besar. Kotak nomor 2 B besar, K besar, K kecil.
kotak nomor 3, B besar, B kecil, K besar, K besar. Begitu seterusnya sampai kotak nomor 16. Ya, kita pertemukan, kita silangkan antara gamet atas dengan gamet yang samping sehingga menghasilkan 16 kemungkinan genotip. Terakhir adalah B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Ini adalah genotip pada F2 yang kemungkinan muncul. Kemudian kita menentukan fenotipnya. Kita sudah punya seperti ini, kita sudah punya genotip yang muncul di F2. Sekarang fenotipnya bagaimana? Kita lihat kotak pertama. B besar, B besar, K besar, K besar. Berarti ini adalah biji bulat warna kuning. B besar, B besar, K besar, K kecil. Ini juga bulat warna kuning. B besar, B kecil, K besar, K besar. Ini juga bulat kuning. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini juga bulat kuning. B besar, B besar, K besar, K kecil. Ini juga kuning. B besar, B besar, K kecil, K kecil. Nah, K kecil, K kecil tadi artinya apa? Hijau. Berarti bulat hijau. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kuning lagi, bulat kuning. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Berarti ini bulat hijau. B besar, B kecil, K besar, K besar. Bulat kuning. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Bulat kuning. B kecil, B kecil. Nah, kalau B besar bulat, B kecil kita baca kisut. Tapi karena pasangannya K besar berarti kisut kuning. Betul. Ya. Kemudian B kecil K besar kisut kuning sama ya. B besar B kecil K besar K kecil bulat kuning. B besar B kecil K kecil bulat hijau. Kemudian B kecil K besar K kecil bulat B kecil itu berarti kisut ya. Kisut kuning. Dan terakhir B kecil K kecil ini kisut hijau. Ini adalah fenotip pada F2 yang muncul. Nah, hasil genotip dan fenotip tadi kita buat rasionya. Kita kumpulkan dulu di sini genotip, kemudian jumlahnya dan fenotipnya. Lalu kita tentukan rasio genotip, berarti kita lihat pada kolom genotip. Kita tulis semua genotip yang muncul di sini. Berarti ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 9 genotip yang muncul. Mulai dari B besar, K besar, sampai B kecil, K kecil, K kecil. Lalu kita hitung jumlah kemunculannya. Ada 1 banding 2, banding 2, banding 4, banding 1, banding 2, banding 1, banding 2, banding 1. Nah, ini adalah rasio genotip yang muncul pada F2. Lalu rasio fenotipnya bagaimana? Rasio fenotipnya berarti kita, itu tertulis genotip ya, harusnya fenotip. Rasio fenotip adalah kita hitung jumlah fenotip yang muncul pada kolom fenotip. Berarti di sini ada bulat kuning, kemudian bulat hijau, kisut kuning, dan kisut hijau. Lalu kita jumlah kemunculannya. Bulat kuning 9, bulat hijau 3, kisut kuning 3 kali, dan kisut hijau 1 kali. Sehingga rasio genotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke anak-anak ya. Ini adalah rasio genotip dan fenotip pada F2 untuk persilangan dihibrid. Oke. Rasio fenotip F2 untuk persilangan dihibrid kita sudah ketahui, ini rumus umumnya ya. Ada DD, DR, RD, RR 9331. Apa itu Pak? DD adalah dominan-dominan, maksudnya sifat yang depan dominan, sifat yang belakang dominan. Dibandingkan dengan DR, sifat depannya dominan, sifat belakangnya resesif. Kemudian dibandingkan dengan RD, sifat depannya resesif, sifat belakangnya dominan. Dibandingkan dengan RR, sama-sama resesif, itu 9331. Ini berlaku kalau soalnya normal.
Bagaimana soal normal itu? Soal normal syarat pertamanya adalah F1 memiliki genotip heterozigot pada kedua sifat bedanya. Jadi dua-duanya harus heterozigot. Misalnya begini tandanya heterozigot bagaimana Pak? Tandanya heterozigot besar kecil seperti ini. Ya, besar kecil. Kalau misalnya tidak besar kecil tapi kombinasi misalnya besar 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 kecil atau besar kecil besar besar atau mungkin besar besar kecil kecil atau kecil kecil besar besar atau mungkin juga kecil-kecil besar kecil. Pokoknya yang kombinasi seperti itu, maka ini bukan apa? Genotip heterozigot yang diharapkan pada soal normal. Karena kalau soal normal hanya besar kecil. Oke ya. Kalau soalnya seperti itu, syarat pertama untuk soal normal berarti terpenuhi. Oke, syarat keduanya adalah F2 merupakan hasil persilangan dari sesama F1. Jadi kalau disilangkan sesama F1, dia F2-nya berarti normal. Kalau disilangkan dengan induknya atau dengan yang lain, berarti dia tidak normal. Itu ya. Ini kalau normal. Contoh soalnya begini. Merpati berbulu hitam kaki panjang, H besar, B besar, disilangkan dengan merpati bulu coklat kaki pendek, H kecil, B kecil, menghasilkan F1 merpati bulu hitam kaki panjang, H kecil, B kecil. Bagaimana rasio fenotip pada F2 jika sesama F1 dikawinkan? Oke, perhatikan di sini kita memiliki dua sifat ya di sini yaitu warna bulu dan bentuk kaki. Warna bulu yang dominan adalah bulu hitam, resesifnya bulu coklat. Bentuk kaki yang dominan adalah kaki panjang, yang resesif adalah kaki pendek. Oke ya, ini bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya jadi ada sifat yang pertama yaitu warna bulu, sifat keduanya bentuk kaki. Oke, selanjutnya kita lihat soal ya. Yang ditanyakan adalah rasio fenotip pada F2. Kita lihat soalnya normal apa enggak. Yang pertama kita lihat F1-nya H besar, H kecil, P besar, P kecil. Berarti dia adalah heterozigot pada kedua sifat bedanya. Berarti syarat pertama untuk soal normal terpenuhi. Syarat keduanya adalah jika sesama F1 dikawinkan. Sesama F1 berarti ini adalah tipe soal normal. Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini dalam ujian atau evaluasi, kita tidak perlu membuat persilangan menggunakan apa namanya papan catur yang 16 tadi. Kita cukup memasukkan rumus atau apa namanya perbandingan rasio yang sudah kita ketahui tadi 9331. Ya, berarti bagaimana komposisinya? Karena dominan-dominan berarti yang pertama adalah ini bulu hitam kaki panjang. Karena dominan-dominan ya, bulu hitam kaki panjang dibanding dominan resesif. Berarti bulu hitam kaki pendek. Dibanding resesif dominan bulu coklat kaki panjang. Dibanding resesif-resesif. Berarti bulu coklat kaki pendek. Sama dengan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ini adalah aplikasi rasio fenotip F2 pada persilangan dihibrid. Nah, kalau soalnya tidak normal bagaimana? Soal tidak normal. Misalnya, soal tidak normal itu bagaimana sih Pak? Misalnya begini. Merpati bulu hitam kaki panjang, H besar seperti tadi ya. Nah, perhatikan di sini soalnya. Bagaimana rasio fenotip pada F2? Ini ya, ini kita lihat F1-nya dulu di sini sudah memenuhi syarat ya, yaitu H besar, H kecil, P besar, P kecil. Ini soal normal ya, heterozigot normal dia. Lalu masalahnya di sini, bagaimana rasio fenotip pada F2 jika F1 dikawinkan dengan induk betina. Nah ini, F1 dikawinkan dengan induk betina, berarti ini tidak normal. Nah, karena normalnya adalah F1 dikawinkan dengan sesamanya. Ini dengan induk betina, berarti tidak normal. Kalau tidak normal bagaimana? Ya harus kita cari. Bagaimana caranya? Kita selesaikan aja ya.
Penyelesaiannya adalah tulis saja. Kita mulai dari P2 aja, nggak usah P1 ya. P2 aja. P2 berarti di sini adalah bulu hitam kaki panjang disilangkan dengan bulu coklat kaki pendek. Sesuai dengan soal. Ya, bulu hitam kaki panjang miliknya F1, bulu coklat kaki pendek miliknya induk betina. Ya, induk betina. Kemudian G2-nya kita ambilkan dari soal. H besar, H kecil, B besar, B kecil untuk F1, H kecil, H kecil, B kecil, B kecil untuk induk betinanya. Kemudian G-nya, gametnya. Nah, ini kita perhatikan di situ. Ada perbedaan ya. H besar, B besar, H besar, B kecil, H kecil, B besar, H kecil, B kecil. Disilangkan dengan hanya H kecil, B kecil saja. Karena dia hanya dua huruf itu aja. Kemudian kita buat F1, F2-nya, berarti kita silangkan aja seperti ini. Ya, kita buat papan catur, kemudian kita pertemukan, kita silangkan H besar P besar dengan H kecil P kecil, berarti H besar H kecil P kecil, P besar P kecil. Itu seterusnya sampai semuanya. Lalu kita hitung fenotipnya. Bulu hitam kaki panjang, bulu hitam kaki pendek, bulu coklat kaki panjang, bulu coklat kaki pendek. Berapa? Ya 1:1:1. Sehingga perbandingan 9331 tidak lagi bisa dipakai kalau soalnya tidak normal. Baik, selanjutnya kita mengerjakan contoh soal persilangan di hibrid. Ya, kita lihat UN tahun 2018. Ini soal UN yang muncul tahun 2018, bunyinya seperti ini, nomor 34. Sifat ayam bertelur banyak, B besar, dominan terhadap ayam bertelur sedikit, B kecil. Dan sifat ayam berbadan kurus, K besar, dominan terhadap sifat ayam berbadan gemuk, K kecil. Persilangan ayam bertelur banyak berbadan kurus, B besar, B besar, K besar, K besar, dengan ayam bertelur sedikit berbadan gemuk, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, menghasilkan keturunan pada F1 ayam bertelur banyak berbadan kurus. Jika F1 disilangkan antar sesamanya, akan diperoleh keturunan sebagaimana tabel berikut. Oke, ini studi kasus ya. Oke, kita lihat dulu untuk menyelesaikan ini bagaimana. Pertanyaannya adalah keturunan pada F2 yang memiliki sifat bertelur banyak berbadan kurus dengan genotip heterozigot. Oke, dari soal ini kita tahu ada dua sifat, yaitu produksi telur dan sifat badan. Di mana ada yang dominan, yaitu produksi telurnya banyak, yang resesif, produksi telurnya sedikit. Sementara sifat badan yang kurus itu dominan, yang gemuk adalah resesif. Nah, kita lihat soalnya, yang ditanyakan adalah bertelur banyak berbadan kurus. Bertelur banyak berbadan kurus. Berarti ini adalah sifat dominan. Yang ditanyakan adalah sifat dominan. Masalahnya di situ harus heterozigot ya. Sifat genotipnya harus heterozigot. Berarti harus besar kecil. Ya, berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil. Di mana? Di kotak nomor berapa B besar, B kecil, K besar, K kecil itu berada, itu yang akan kita cari. Ya, oke. Kita lihat opsi A. Kotak nomor 1 dan 16. 1, B besar, B besar, K besar, K besar. Berarti bukan. Ya, nomor 1 sudah jelas bukan, karena sama-sama homozigot. Ya, jelas bukan. Kemudian kotak nomor 3 kita lihat. B besar, B kecil. Nah, K besar, K besar. K besar, K besar adalah homozigot. Berarti juga bukan. Lalu jawaban C kita lihat. 4. 4 itu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oh, ini kelihatannya benar. Ya, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini memenuhi syarat. Pasangannya adalah 15. Kita lihat 15. B kecil, B kecil, K besar, K besar. Oke, di sini ada B kecil yang homozigot. Berarti ini bukan. Ya, karena ada B kecil, B kecil. Berarti jawabannya adalah D. Kita lihat D. 7 adalah besar kecil ya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. 13 juga besar kecil. D besar, B kecil, K besar, K kecil. Berarti jawabannya adalah D. Oke, ini adalah contoh soal persilangan di hibrid yang pernah muncul di ujian nasional. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan Pak Hanafi tentang persilangan di hibrid. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman anak-anak dan bisa
menjadi modal atau dasar untuk mengerjakan soal-soal tentang persilangan di hibrid. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar dan semoga sukses. Kita bertemu di lain kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.